Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak untuk para media, terus juga dari pihak Rekor Muri, terus juga dari Yayasan Madari juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ke sini dan pastinya menjadi bagian untuk awal dari Ramu Nostalgia ya. Terima kasih. Jadi aku mau sedikit menceritakan awalnya ya, seperti apa. Pada awalnya sebenarnya gini, sebenarnya saya agak sedikit ada harunya sebenarnya karena ketika saya membuat Ramu ini ataupun bisnis ini sebenarnya keinginan saya dari dulu ketika mau masih ada. Jadi saya tuh dari dulu tuh sudah punya pemikiran yang sudah jauh gimana caranya ingin membanggakan orang tua kan ya. Cuman mungkin memang jalannya yang dari atas diberikan jalan lancarnya di sekarang mungkin. Jadi awalnya itu berawal dari memang aku iseng dengan ayah, keluarga, kita bikin sebuah konten awalnya. Dan waktu itu pas banget kebetulan bunda itu lagi ngidam makanan dan minuman zaman dulu ya. Terus akhirnya karena aku jarang pulang, sekalinya aku pulang demi membujuk mereka, aku bilang ya udah ayo sekalian kita bikin konten, sekalian aku bawain deh makanan dan minuman zaman dulu gitu. Ketika di sana bikin konten, terus ternyata kita bikin ala-ala lah biasanya tuh ngecampur-campurin apa gitu kan kita. Terus kita eksperimen. Udah kita eksperimen aja, udah kita bikin apa. Nanti kalau yang enak kita tanya ke komentar kata aku gitu. Sampai akhirnya ide muncul awalnya dari ayah. Ayah bilang ngapain kita kompetisi, masa sama keluarga kompetisi, katanya kompetitif banget katanya. Sampai akhirnya dia bilang daripada dijadiin kompetisi gini, udah mending tanya aja ke komentar. Kira-kira ini kalau dikasih rating berapa dan kira-kira kalau misalkan kita coba jual lakunya berapa? Awalnya gitu aja, that's it, udah gitu, kita nggak ada kepikiran apa-apa. Terus akhirnya ya itulah awal ide ingin membuat bisnis muncul dari kakak-kakak dua ini yang hebat ini. Kepikiran dengan idenya luar biasa, konsepnya seperti apa, terus dengan dibantu sama anak-anak Ramu juga, ada Fajar, ada dan lainnya. Jadi dari situ akhirnya dibentuk lah sampai akhirnya ketemu dengan nama Ramu juga ya. Sampai akhirnya yang pasti kita sebagai manusia pengennya lebih ya, maksudnya. Dan saya yang paling penting adalah saya harap berawal dari keisengan ini bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Meskipun di era pandemi seperti ini kita bisa lihat, kita bisa mengangkat SDM juga. Dalam artian perekonomian juga, walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi saya harap bisa berkah untuk semuanya. Contoh dalam apa? Ketika kita bekerja sama Bizer, setidaknya kita membantu mensupport orang-orang yang mungkin dari dulu tuh nggak tahu, aduh saya tuh sebenarnya pengen bisnis tapi ya perekonomian teh tidak mencukupi. Tapi berkat adanya Ramu Nostalgia, ada Bizer, akhirnya keinginan mereka pun tercapai gitu dengan mereka menjadi partner. Dan salah satu lagi yang membuat alasan aku kenapa hanya modal 50.000. Dengan hanya modal 50.000 orang udah jadi kayak partner gitu loh. Dan yang bikin aku senang dan bikin saya terharu adalah gini, karena tujuan saya tahu ya, ketika seseorang mengidolakan idolanya tuh sebagaimananya. Karena saya juga ada misalkan saya juga mengidolakan seseorang dan ketika saya ingin bertemu dengan dia tuh saya berjuang dan memperjuangkan segalanya demi bertemu dengan idola saya. Jadi bisa dibayangkan ketika orang-orang di luar sana yang mengidolakan saya gitu, mereka bingung pengen ketemu tapi nggak bisa. Dia tuh pengen berjuang datang ke Jakarta tapi nggak bisa, saya bingung seperti apa. Dan Miki melihat responnya dan saya sampai terharu ketika melihat mereka sampai ngeliatin ke DM request segala macam. Kak, jujur senang banget walaupun nggak bisa ketemu, tapi seenggaknya aku bisa kontribusi dan bisa berpartner langsung kayak gini sama kakak. Itu loh maksud aku, setidaknya kalaupun aku tidak bisa memberikan kebaikan untuk mereka, tapi setidaknya kebahagiaan walaupun sekecil apapun itu bisa jadi kebahagiaan buat mereka, sesederhana mungkin gitu. Jadi tujuannya aku harapannya Ramu Nostalgia ini kedepannya bukan hanya sekedar hanya menyajikan minuman yang bernostalgia saja, tapi saya harap kedepannya bisa menebarkan kebaikan untuk banyak orang juga. Berawal Amin. Tanggung jawab lebih untuk melanjutkan
apapun. Ngomong aja ada nada musiknya. Oh bukan, itu feedback teman-teman. Saya kaget sendiri. Jadi mungkin ini juga, jadi saya tuh berusaha untuk bertanggung jawab untuk melanjutkan tanggung jawab almarhumah mama ya. Jadi banyak hal yang memang nggak bisa saya sebutin juga, tapi banyak hal yang sedang saya coba jalani semuanya satu persatu sebisa semampu saya ya. Dan mungkin ini salah satunya gitu. Saya masih ingat dulu ketika saya baru kesempurnaan cinta, baru lagi naik-naiknya, yang jadi pengingat selain ayah tuh mama juga. Mama sempat bilang, "Ah, tetap harus bisa belajar berbisnis," katanya tuh. Walaupun ya saya sekolah bandel untuk yang lainnya, tapi katanya tetap harus bisa belajar di lapangan, karena kalau belajar di lapangan itu lebih efektif, kita lebih tahu lapangan seperti apa. Dan mama sempat bilang bahwa sok belajar bisnis karena kita nggak pernah tahu ya. Sekarang mungkin aku sekarang sedang diberi rezeki lebih di dunia musik, tapi kita nggak pernah tahu 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi itu yang selalu nempel di benak aku, selalu mikir 5 tahun ke depan harus jadi apa, harus mempunyai visi misi, harus punya tujuan, karena ya itu tadi balik lagi doa orang tua paling pentingnya. Jadi salah satunya ya semoga ini mama melihat dan mendengar gitu bahwa salah satu keinginan dan cita-citanya tercapai oleh Iki gitu. Sebenarnya kalau dibilang sebuah keuntungan ya dari awal juga itu sebuah keuntungan yang harus saya syukuri ya, karena bukan hanya berbisnis saja. Karena nggak bisa dipungkiri, tanpa mereka aku nggak bakal bisa sampai sampai ada di titik ini. Lagu Iki bisa didengar banyak orang, pastinya karena mereka gitu loh. Jadi menurut aku ketika di bisnis pun itu tadi alasannya, saya pengen berbisnis tapi tetap gimana caranya saya tetap pengen intim dengan fans aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.